Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Enterprise Resource Planning atau yang disebut ERP. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Nisa, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Nadia Dita Maulika. Pengertian ERP. Supply Chain Management atau SCM memerlukan dukungan sistem informasi komunikasi teknologi atau ICT yang andal. Hal ini didorong oleh kompleksitas dan tuntutan manajer dalam pengambilan keputusan dan pengendalian supply chain management. Perkembangan sistem aplikasi ICT dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang semakin pesat. Salah satunya adalah sistem Enterprise Resource Planning. Sistem Enterprise Resource Planning adalah teknologi berbasis komputer yang terintegrasi penuh yang dengan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengelola sumber daya di seluruh rantai pasokan atau supply chain. Istilah ERP memiliki arti yang berbeda, tergantung pada sudut pandang pengguna. Di sisi lain, bagi masyarakat teknologi informasi, ERP adalah istilah yang menggambarkan sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan program aplikasi di bidang keuangan, manufaktur, logistik, penjualan, pemasaran, sumber daya manusia, dan fungsi langsung dalam suatu perusahaan. Perusahaan menerapkan ERP untuk mendapatkan keuntungan melalui efisiensi yang diperoleh oleh perencanaan rantai pasokan dan pengendalian proses yang terintegrasi. Selain itu, respon yang lebih baik untuk kebutuhan pelanggan diperoleh melalui informasi real-time yang disediakan oleh sistem. Yang kedua, ada tujuan ERP. Tujuan ERP adalah sistem ERP biasanya mengikat semua proses bisnis seperti penjualan, produksi, manajemen inventaris, pergudangan, pengiriman, akuntansi, penagihan, dan manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, ERP bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara semua proses dan fungsi bisnis di dalam organisasi dan mengelola koneksi ke anggota rantai pasokan lainnya. Manfaat ERP. Manfaat ERP yang pertama ada menyederhanakan proses bisnis. Sistem ERP menyederhanakan berbagai proses yang kompleks seperti perencanaan produksi, pelacakan inventaris, pembuat laporan keuangan, dan lain-lain. Yang kedua ada menghemat biaya. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Sistem ERP membantu perusahaan menghilangkan pekerjaan manual sehingga berbagai proses dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Yang keempat ada mengintegrasikan informasi. Perangkat lunak ERP memungkinkan setiap departemen untuk mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan tanpa mengganggu pekerjaan departemen lain. Yang kelima ada memberikan data bisnis yang akurat. Laporan bisnis berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Alat laporan canggih dalam sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan mendalam yang akurat sehingga memudahkan mereka untuk membuat perakiraan atau forecast yang dapat membantu mengembangkan bisnis mereka. Yang keenam ada meningkatkan mobilitas. Sistem ERP berbasis cloud atau situs web memungkinkan pemilik bisnis untuk memantau operasi bisnis mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada dengan menggunakan perangkat seluler. Yang ketujuh adalah memaksimalkan produktivitas karena berbagai pekerjaan berulang dihilangkan. Karyawan dapat lebih fokus ke pekerjaan inti mereka dan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas atau proyek lain. Nomor 8, mengoptimalkan keamanan data.
Perusahaan tidak perlu khawatir mengenai keamanan data sebab sistem ERP memonitor titik akses dengan ketat. Yang terakhir, meningkatkan layanan pelanggan. Sistem ERP memberikan akses cepat untuk melihat informasi dan riwayat pelanggan sehingga dapat memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, ada kelemahan ERP. Yang pertama, membutuhkan modal besar. Harga dari sistem ERP ini cukup mahal, mengingat proses pembuatannya juga rumit dan tidak mudah. Yang kedua, ERP adalah sistem yang cukup kompleks. Kebutuhan setiap orang yang berhubungan dengan sistem ERP berbeda-beda. Terkadang sistem ini dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan kustomisasi pada software. Pengguna tidak bisa mengubah atau mengcustom modul-modul di dalamnya. Bahkan, mungkin fasilitas custom yang disediakan masih tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, database perusahaan dalam satu tempat. Salah satu keuntungan sistem ERP adalah penyimpanan pada satu tempat database, sehingga aman dan saling terintegrasi dengan satu sama lain. Kelebihan itu memang benar adanya, namun kelebihan tersebut dapat menjadi kelemahan sekaligus. Jika suatu saat sistem ERP dibobol atau istilahnya dihack, maka data di dalamnya akan hilang tanpa tersisa. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan sistem ERP yang memiliki backup data. Next. Selanjutnya, ERP modules. Setiap sistem ERP memiliki modul yang berbeda. Namun, biasanya ada beberapa modul dasar yang dimiliki oleh sistem ERP yang canggih. Fungsi dari modul-modul dasar ini dinilai penting bagi berbagai jenis perusahaan. Yang pertama ada Manufacturing Management. Modul ini berfungsi untuk menyederhanakan berbagai proses manufaktur yang kompleks. Fungsinya meliputi perencanaan dan pengendalian produksi, pengaturan rute produksi, pengelolaan anggaran, pemeliharaan fasilitas pabrik, pemantauan stok bahan baku dan barang jadi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Supply Chain Management. Modul Supply Chain Management adalah salah satu modul ERP yang paling penting untuk perusahaan manufaktur. Modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pasokan dari awal hingga selesai. Fitur-fitur yang ada dalam modul Supply Chain Management diantaranya yakni manajemen inventaris, manajemen pesanan, manajemen pengadaan, pelacakan logistik, dan pengiriman barang. Selain itu juga ada perencanaan dan perakiraan, manajemen pemasok, dan manajemen pengembalian barang. Yang ketiga, ada Human Resource Management. Modul Human Resource Management membantu perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia mereka secara lebih efisien. Fungsinya mencakup pengelolaan informasi karyawan, pelacakan jam kerja dan kehadiran, penggajian, pengelolaan pajak karyawan, pembuatan survei, rekrutmen dan penerimaan karyawan baru, dan penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya ada Customer Relationship Management. Modul CRM hampir mirip dengan modul penjualan, tetapi fokusnya lebih pada pengelolaan pelanggan. Fungsinya mencakup pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing campaign, laporan perilaku, dan pola pembelian pelanggan. Selanjutnya ada Accounting Management atau manajemen akuntansi. Adalah modul ERP yang sangat penting untuk setiap industri. Karena hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran, utang piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen akuntansi diantaranya manajemen tagihan atau billing, manajemen aset dan depresiasi, manajemen pajak,
manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen mata uang, dan lain-lain. Selanjutnya ada project management. Modul manajemen proyek merupakan modul yang wajib dipilih oleh perusahaan-perusahaan kontrak untuk membuat perencanaan proyek, atur anggaran untuk setiap proyek, mendistribusikan tugas, mencatat waktu kerja karyawan, membuat tagihan ke klien, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya ada implementasi ERP di PT Semen Gresik. Beberapa hal yang melatar belakangi PT Semen Gresik untuk mengimplementasikan ERP yaitu yang pertama, kebutuhan backbone sistem yang kuat dan mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Yang kedua, kebutuhan integrasi sistem informasi PT Semen Gresik agar mendapatkan hasil yang optimal. Next. Adapun proses implementasi dalam PT Semen Gresik, yang pertama, mendefinisikan rencana proyek yang realistis dan melaksanakan perubahan proses bisnis sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, melaksanakan tahap-tahap pengembangan dan penerapan sistem dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Yang ketiga, mengusulkan penunjukan konsultan dan penetapan platform sistem informasi perusahaan. Yang keempat, menyusun rencana anggaran dan melaporkan realisasi biaya proyek. Yang kelima, melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh direksi. Dan yang terakhir, membuat laporan manajemen secara berkala dan menyusun dokumentasi proyek. Next. PT Semen Gresik memutuskan untuk memakai solusi ERP JD Edwards. Alasannya, solusi ini merupakan solusi best practice serta cukup fleksibel dan mudah diimplementasikan. Bahkan, beberapa pemain semen terbesar di dunia menggunakan solusi ini, seperti Lafarge, Chempleng, Argos, Cockburn Semen, Cruz Azul, Kalme Sementi, dan Verobeton. Proses selanjutnya adalah perusahaan membeli beberapa perangkat hardware. Pada saat yang hampir bersamaan, perusahaan membangun jaringan LAN dan WAN ke seluruh cabang hingga ke gudang-gudang yang tersebar di beberapa lokasi, dan proses ini memakan waktu hingga 2 tahun. Dana yang dikeluarkan oleh PT Semen Gresik yaitu sekitar 46 miliar rupiah. Next. Implementasi ERP di PT Semen Gresik jelas memerlukan perubahan-perubahan budaya organisasi, terutama jika dikaitkan dengan cara bekerja. Misalnya, karyawan dituntut untuk mengupdate data karena informasi yang dibutuhkan dalam implementasi ERP memerlukan data terbaru. Dengan berjalannya waktu, pihak PT Semen Gresik dapat melakukan perubahan budaya organisasi sehingga user lebih siap dalam mengoperasikan sistem selanjutnya. Implementasi ERP di PT Semen Gresik dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut telah melakukan perubahan-perubahan dengan sukses. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin cepatnya proses order dari distributor sehingga membantu meningkatkan penjualan semen. Waktu pembuatan laporan keuangan yang juga semakin cepat, peningkatan keakuratan informasi, proses bisnis berlangsung lebih cepat dan efisien, serta peningkatan produktivitas karyawan. Perusahaan yang akan mengimplementasikan ERP tentunya harus sudah mempunyai proses bisnis sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan proses bisnis dari sistem ERP. Dari perbandingan tersebut, bisa dilihat bahwa kekurangan dari proses bisnis sebelumnya yang sekarang bisa dilakukan setelah mengimplementasikan sistem ERP yang baru. Dari penjelasan di atas, ada beberapa faktor kunci kesuksesan implementasi ERP di PT Semen Gresik, yaitu proses bisnis yang matang, perubahan manajemen yang baik,
memulai komitmen dari level manajemen sampai ke user, dan melakukan perubahan budaya organisasi. Next. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.